Di ufuk terjauh cakrawala, di mana lautan dan langit bertemu dalam pelukan abadi, legenda dibisikkan oleh angin muson. Legenda tentang para pejuang laut, para penjaga tak terlihat dari ribuan pulau yang membentang laksana untayan zamrud di Khatulistiwa. Mereka bukan sekadar prajurit, mereka adalah perwujudan dari Trisula Sakti, senjata para dewa yang mampu menggetarkan samudra dan menenangkan badai. Kisah ini bukanlah tentang dewa, melainkan tentang seorang wanita yang di dalam nadinya mengalir kekuatan Trisula itu. Seorang wanita yang menjadi bayangan di tengah terik matahari India, seorang prajurit yang membawa sumpahnya melintasi lautan, ke sebuah negeri di mana takdir telah menyiapkan sebuah ujian yang tak terduga. Ini adalah kisahnya, gema dari seorang prajurit Kopaska di tanah para dewa. Musim hujan baru saja akan mengakhiri simfoninya di Kerala, sebuah permata hijau yang tersemat di ujung barat daya anak benua India. Setiap sudut negeri ini seolah membenarkan julukannya, God's own country, tanah milik Tuhan. Jalur-jalur air berwarna teh susu dan laguna-laguna tenang yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok, seperti jaring laba-laba perak raksasa, membelah daratan yang subur. Barisan pohon kelapa yang angkuh dan daun-daun pisang yang lebar berkilauan, basah oleh sisa-sisa hujan, memantulkan warna hijau zamrud yang begitu pekat hingga terasa memabukkan. Udara di sini bergetar dengan kehidupan yang sama sekali berbeda dari kepulauan Indonesia. Ini adalah perpaduan alkimia yang kompleks. Aroma garam yang tajam dari Laut Arab, disusul oleh bisikan pedas lada hitam dan kapulaga dari perkebunan di perbukitan. Semuanya dibalut oleh aroma tanah basah yang subur dan aroma dupa yang menguar dari kuil-kuil tersembunyi. Di tengah denyut kehidupan inilah, di kota pelabuhan kuno bernama Kochi, Kapten Laut Sinta Dewi Kirana, seorang perwira dari Komando Pasukan Kata, Kopaska, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, bergerak tanpa suara. Bagi dunia luar, identitas resminya adalah seorang peneliti kelautan yang berafiliasi dengan misi penjaga perdamaian PBB. Ia sedang mengambil cuti penelitian dengan agenda mempelajari ekosistem pesisir dan metode penangkapan ikan tradisional yang unik di Kerala. Sebuah kedok yang sempurna, membosankan, dan tidak menarik perhatian. Namun, di balik citra akademisi yang pendiam itu, Kapten Sinta mengemban sebuah misi rahasia yang maha penting. Operasi Trisula. Ia adalah ujung tombak mata dan telinga pertama yang menyusup ke wilayah musuh. Tugasnya adalah memetakan dan melacak jalur penyelundupan senjata ilegal yang mengalir deras ke Samudra Hindia, serta mengidentifikasi kemungkinan hubungannya dengan sel-sel teroris lokal yang bersembunyi di antara hiruk-pikuk kehidupan pesisir. Di usianya yang ke-32, Sinta adalah sebuah anomali, sebuah eksistensi langka di antara para perwira wanita di Korps Elit Kopaska. Ia mampu menavigasi perahu karet jenis Inflatable Boat Small, IBS, sendirian menembus amukan badai di tengah laut, menaklukkan puluhan kilometer garis pantai musuh hanya dalam semalam, infiltrasi bawah air, sabotase, pertempuran jarak dekat, hingga bertahan hidup di kondisi paling ekstrem dalam situasi sekeras apapun, tatapan matanya tak pernah goyah. Sumpah prajurit telah mendarah daging dalam dirinya, menjadi tulang punggung dari setiap tarikan napas dan keputusan yang ia ambil. Rekan-rekannya di kesatuan menjulukinya Bayangan, sebuah nama yang lahir dari gaya operasinya yang senyap dan mematikan. Ia selalu menjadi yang pertama menyusup ke medan lawan untuk membuka jalan, dan menjadi yang terakhir tinggal untuk menghapus semua jejak, seolah tak pernah ada di sana. Namun kini, bayangan itu tengah menyamar. Ia mengenakan kemeja linen longgar yang warnanya telah sedikit memudar oleh matahari, dipadukan dengan celana kain katun yang panjangnya hanya sampai mata kaki. Rambutnya yang hitam legam dan panjang, yang biasanya tersembunyi di balik baret komando, kini diikat rapi menjadi ekor kuda sederhana. Ia berjalan santai menyusuri jalanan sempit di Fort Kochi, sebuah distrik kuno yang syarat akan sejarah. Di kejauhan, jaring-jaring ikan raksasa khas Tiongkok yang disebut Cienavala melukis siluet-siluet aneh berlatar langit senja yang berwarna jingga keemasan.
Setiap gang yang ia lewati memancarkan pesona eksotis, dengan bangunan-bangunan tua bergaya Portugis dan Belanda yang dindingnya mengelupas dimakan waktu, menjadi saksi bisu ratusan tahun pertukaran budaya dan konflik. Di dalam tas kanvas usang yang tersampir di bahunya, tersembunyi perangkat komunikasi terenkripsi dan peralatan bela diri minimalis. Namun, senjata paling mematikan yang ia miliki adalah dirinya sendiri, sebuah instrumen hidup yang telah ditempa hingga mencapai kesempurnaan. Sudah 10 hari sejak kedatangannya, dan Kapten Sinta telah melebur dengan sempurna. Ia berbicara bahasa Malayalam, bahasa lokal Kerala, dengan aksen canggung yang dibuat-buat, sesekali mencampurnya dengan sedikit bahasa Hindi, memerankan seorang peneliti yang pendiam, namun penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik penyamarannya, indranya tidak pernah lengah sedetik pun. Setiap detail ia rekam dan analisis. Jenis kapal yang keluar masuk pelabuhan dan rute pergerakannya, gerak-gerik para nelayan dan pedagang di pasar, siklus patroli dan persenjataan polisi lokal. Semua informasi itu diperbarui secara real-time pada peta 3 dimensi yang terus ia bangun di dalam benaknya. Sudah waktunya mengisi perut, gumam Sinta pada dirinya sendiri. Ia sudah mulai bosan dengan ransum militer kering yang ia bawa atau makanan hambar yang disediakan oleh penginapannya. Malam ini, ia ingin mencicipi cita rasa otentik dari tanah ini. Itu juga merupakan bagian penting dari proses infiltrasi, memahami budaya melalui makanannya. Melewati restoran-restoran megah yang jelas ditujukan untuk turis, Sinta mengarahkan langkahnya ke sebuah kedai makan kecil di sebuah gang yang lebih gelap. Tempat itu tampak sederhana, bahkan sedikit kumuh. Tetapi ambang pintunya yang telah aus oleh ribuan langkah kaki, penduduk lokal menjadi jaminan kualitas yang tak terbantahkan. Di bawah papan nama kayu, dengan tulisan sederhana, rasa koci, aroma khas masakan Kerala yang didominasi oleh kelapa dan rempah-rempah menguar, memanggil siapapun yang lewat. Bagian dalam kedai itu kecil dan bersahaja. Dindingnya dihiasi oleh lukisan-lukisan dewa-dewi Hindu yang berwarna-warni. Dan di salah satu sudut, sepasang suami istri yang tampaknya adalah pemilik kedai, sibuk memasak di atas tungku yang panas. 6 atau 7 meja kayu sederhana telah terisi oleh penduduk lokal yang bercengkerama dengan riuh. Sinta memilih tempat duduk di sudut paling belakang, sebuah posisi strategis yang memungkinkannya mengawasi seluruh penjuru kedai tanpa terlalu menarik perhatian. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki kurus menghampirinya dan menggelar selembar daun pisang segar di hadapannya, berfungsi sebagai piring. Sinta memesan sadia, hidangan tradisional Kerala yang disajikan dalam porsi besar. Beberapa saat kemudian, anak itu kembali dengan segunduk nasi hangat, diapit oleh berbagai macam lauk pauk vegetarian seperti toran tumis sayuran dengan kelapa, avial sayuran dalam kuah kelapa kental, dan semangkuk kecil sambar, sejenis sup miju-miju dan sayuran yang kaya rasa. Semuanya tertata rapi di atas daun pisang. Dengan perlahan dan penuh perhitungan, Sinta memulai makannya. Mengikuti kebiasaan setempat, ia menggunakan tangan kanannya, mencampurkan sedikit nasi dengan lauk pauk, lalu menyuapkannya ke mulut. Ledakan rasa rempah yang kompleks segera memenuhi rongga mulutnya, sebuah momen kedamaian yang singkat di tengah negeri dan hidangan yang asing. Namun bagi seekor macan kumbang, kedamaian selalu berarti keheningan sesaat sebelum badai menerkam. Hei, lihat itu. Ada gadis Asia makan sendirian pakai tangan. Sebuah suara kasar memecah keriuhan kedai. Suara itu berasal dari sekelompok pemuda yang duduk di meja sebelah, membuat gaduh sejak tadi. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu dengan alis tebal yang hampir menyatu dan tatapan mata berminyak yang menjijikkan menatap Sinta tanpa malu-malu. Namanya Akash, seorang pemuda berusia 25 tahun yang terkenal sebagai biang keladi di area pelabuhan ini. Hari-harinya dihabiskan dengan berkeliaran tanpa tujuan, menipu turis, atau mencari gara-gara dengan siapapun yang terlihat lemah. Kulitnya mulus sekali. Dari negara mana dia ya? Sahut temannya yang lain, Vikram, sambil menyeringai. Sendirian begini,
pasti kesepian. Kalau kita temani, dia pasti senang. Timpal satu lagi Rohan dengan tawa cabul. Percakapan mereka menjadi semakin vulgar dan tidak sopan, diucapkan dalam bahasa Malayalam yang kasar. Pengunjung lain di kedai itu berusaha mengabaikan mereka, pura-pura tidak mendengar. Sepasang suami istri pemilik kedai bahkan tidak berani keluar dari dapur mereka. Semua orang di sini tahu berurusan dengan kelompok Akash yang menganggap diri mereka raja-raja kecil di pelabuhan tidak akan pernah berakhir baik. Sinta tidak menunjukkan reaksi apapun. Pelatihan keras tentang perlawanan saat ditawan yang ia jalani di Kopaska telah melenyapkan respons emosional terhadap hampir semua bentuk hinaan verbal. Kebisingan hanyalah kebisingan. Selama tidak menghalangi pelaksanaan misi, lebih baik diabaikan. Misinya adalah bertahan hidup tanpa menarik perhatian. Namun, keheningan Sinta justru bekerja seperti racun ular kobra bagi harga diri Akash dan kawan-kawannya. Mereka salah mengartikannya sebagai rasa takut. Mereka yakin wanita asing ini telah terintimidasi. Dengan angkuh, Akash mendorong kursinya ke belakang dan bangkit, berjalan menghampiri meja Sinta. Teman-temannya bersiul dan bersorak, memberinya semangat. Tatapan mata Akash yang lengket menelusuri wajah dan lekuk leher Sinta. "Nona, apakah makan sendirian itu nikmat?" tanyanya sambil menjatuhkan diri di kursi di seberang Sinta. Aroma parfum murah yang menyengat bercampur dengan bau keringat masam menusuk hidung Sinta. Dengan gerakan yang tenang, Sinta menghentikan tangannya yang sedang menyuap nasi. Ia mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, tatapan matanya bertemu langsung dengan tatapan Akash. Matanya yang dalam, hitam kelam seperti jurang samudra yang sunyi, tanpa riak emosi sedikit pun. Untuk sesaat, Akash tanpa sadar merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Itu adalah sensasi bahaya purba, seolah sedang berhadapan langsung dengan tatapan predator puncak yang mengunci mangsanya. Namun, mengingat teman-temannya sedang menonton, ia berdeham untuk mengusir perasaan aneh itu dan kembali memasang wajah pongah. "Kenapa melihatku seperti itu? Apa kau naksir padaku?" Ia tertawa, memamerkan giginya yang kekuningan. Bukannya menjawab, Sinta hanya menggerakkan dagunya sedikit, menunjuk ke arah kursi kosong di meja asal Akash. Itu adalah sebuah peringatan tanpa kata, sebuah perintah dingin untuk kembali ke tempatnya. Sikap acuh tak acuh yang begitu merendahkan itu membuat wajah Akash seketika mengeras. Seorang wanita asing rendahan berani meremehkannya. Akash, di wilayah kekuasaannya sendiri, harga dirinya yang terluka membuatnya semakin beringas. "Kau pikir ini wilayah siapa sampai berani meremehkanku? Ini tanah kami." Gadis secantik dirimu berjalan sendirian di malam hari. Para serigala tidak akan tinggal diam. Tapi tenang saja, kami bisa melindungimu secara pribadi, katanya, menekan kata melindungi dengan nada mesum. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Semakin berani, Akash mengulurkan tangannya melewati meja, berniat menyentuh bahu Sinta. Pada saat itulah tubuh Sinta sedikit bergeser ke belakang, hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk menghindari tangan kotor Akash. Dengan suara yang dalam, namun sedingin es dari kutub, ia mengucapkan kalimat pertamanya. Bukan dalam bahasa Inggris atau Malayalam, melainkan dalam bahasa Indonesia yang fasih dan sempurna. "Jangan sentuh atau tanganmu patah." Kalimat itu diucapkan tanpa penekanan, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya tersampaikan dengan sangat jelas, melintasi batas bahasa. Akash tidak mengerti kata-katanya, tetapi aura mengancam yang terpancar membuat tangannya ragu sejenak. Namun kemudian amarahnya meledak. "Omong kosong apa yang kau katakan?" teriaknya. Lalu kembali mencoba meraih bahu Sinta dengan lebih kasar. Seketika, tangan Sinta yang tadinya diam di atas meja bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk diikuti mata telanjang. Gerakannya begitu efisien dan brutal. Ia menangkap pergelangan tangan Akash yang terulur. Lalu, dengan satu putaran cepat dan bertenaga, ia memelintirnya ke arah yang berlawanan. Crack! Disertai suara tulang patah yang mengerikan dan memuakkan.
Pergelangan tangan Akash tertekuk pada sudut yang tidak wajar. Ah! Jeritan kesakitan Akash yang melengking bergema di seluruh kedai makan kecil itu merobek keheningan yang tegang. Teman-temannya terlonjak dari kursi karena kaget. Suasana di dalam kedai seketika membeku. Babak pertama ini telah membunyikan nada pembuka dari sebuah ledakan yang tak terhindarkan, menandakan bahwa insiden di sebuah kedai kecil di Kerala ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah tetes terakhir yang meluapkan cawan kesabaran seekor macan kumbang yang sedang tertidur. Rasa sakit yang menghunjam dari pergelangan tangannya terasa seperti sambaran petir, membakar hingga ke sumsum tulang. Dunia Akash seakan menyusut, terpusat pada dua hal: denyut nyeri yang tak tertahankan dan wajah wanita di hadapannya. Wajah yang tenang, dingin, dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Rasa malu yang membakar, jauh lebih panas dari rasa sakit fisiknya, membanjiri dirinya seperti lahar, dihina, dilumpuhkan, di hadapan teman-temannya sendiri, oleh seorang wanita asing yang ia anggap mangsa empuk. Darah seketika mendidih di kepalanya, menenggelamkan rasa takut dan nalar. Perempuan gila! Tangkap dia! Raung Akash, suaranya pecah oleh rasa sakit dan amarah. Teriakan itu bagaikan sumbu yang menyulut Tong Mesiu, Vikram, Rohan, dan satu teman mereka lagi, Sunil, yang tadinya membeku karena kaget, kini tersadar. Melihat pemimpin mereka meraung kesakitan, logika mereka lebur, digantikan oleh naluri kawanan yang buas. Sumpah serapah dalam bahasa Malayalam yang kotor terlontar dari mulut mereka serempak saat mereka menerjang ke arah Kapten Sinta. Kedai makan kecil itu sontak berubah menjadi arena pertempuran yang kacau. Para pengunjung menjerit dan berhamburan ke sudut-sudut ruangan, merapatkan diri ke dinding. Sepasang suami istri pemilik kedai hanya bisa gemetar ketakutan dari balik celah pintu dapur, tak berani melakukan apa-apa. Di tengah kekacauan itu, Sinta bangkit dari kursinya dengan gerakan yang tenang dan mengalir. Tak ada keraguan, tak ada rasa takut dalam gerakannya. Semuanya terasa seperti sebuah koreografi mematikan yang telah ia latih ribuan kali dalam simulasi tempur. Otot-ototnya rileks namun siap meledak kapan saja. Ia membiarkan para penyerangnya mendekat, wajahnya tetap tanpa ekspresi, matanya memindai mereka satu persatu. Bagi Sinta, mereka bukan lagi sekumpulan pemuda berandal. Dalam benaknya, protokol tempur Kopaska telah aktif. Mereka adalah 3 target bergerak dengan tingkat ancaman berbeda. Analisis instan berjalan di otaknya. Rohan, yang paling besar dan paling gegabah, akan menyerang lebih dulu. Vikram, lebih licik, akan mencari celah. Sunil, yang paling kurus, adalah yang paling penakut dan akan menunggu kesempatan. Kesempatan terakhir berhenti di situ. Suara Sinta terdengar rendah dan tenang, namun anehnya terdengar sangat jelas di tengah kebisingan. Suara itu membawa bobot ancaman yang tak terbantahkan. Namun bagi kawanan yang telah dibutakan oleh amarah kolektif, peringatan itu terdengar seperti rengekan terakhir seorang mangsa. Kesempatan itu untukmu, Jalang. Teriak Rohan. Tangannya yang besar terulur hendak menjambak rambut Sinta. Pada saat itulah, tubuh Sinta melesat masuk, bukan mundur. Sebuah gerakan yang berlawanan dengan intuisi. Ia membiarkan lengan Rohan yang terulur melewatinya, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Dalam sepersekian detik, siku kanan Sinta menghantam rahang Rohan dengan presisi bedah. Duk! Disertai suara benturan tumpul dan berat, Rohan bahkan tak sempat berteriak. Matanya memutih, dan tubuhnya yang besar ambruk ke lantai seperti karung gandum, kejang-kejang sesaat sebelum tak sadarkan diri. Itu adalah serangan titik saraf paling dasar dalam manual pertempuran jarak dekat Kopaska, dirancang untuk melumpuhkan tanpa membunuh. Melihat temannya jatuh, Vikram mengayunkan tinju kanannya dengan membabi buta. Sinta hanya perlu sedikit memiringkan tubuhnya, dan pukulan itu meleset hanya mengenai angin. Sebelum Vikram sempat menarik lengannya kembali, kaki Sinta telah terangkat dari lantai. Bukan tendangan tinggi yang mencolok, melainkan sebuah tendangan tusuk yang cepat dan efisien,
menghantam ulu hati Vikram dengan kekuatan yang terkonsentrasi. Itu adalah teknik yang menyalurkan seluruh berat badan ke satu titik, dirancang untuk menguras napas dan menyebabkan kejut internal. Vikram terbatuk hebat, udara di paru-parunya seolah direnggut paksa. Ia membungkuk seperti udang rebus dan berguling-guling di lantai, mencengkeram perutnya, tak mampu berbuat apa-apa lagi. Kini yang tersisa hanyalah Akash yang masih merintih dengan pergelangan tangan patah, dan Sunil yang berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Melihat dua temannya dilumpuhkan dalam waktu kurang dari 5 detik, nyali Sunil mencut hingga tak bersisa. Ia berbalik berniat kabur, namun Sinta tidak memberinya kesempatan itu. Ia tidak mengejar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 3 pria dewasa yang sehat tergeletak di lantai, mengerang kesakitan atau pingsan. Kedai itu kembali hening, hanya menyisakan rintihan Akash dan napas Sinta yang tetap teratur. Akash tidak bisa mempercayai pemandangan di hadapannya. Bagaimana mungkin wanita yang tampak ramping ini, rasa marah yang tadi membuncah kini ditelan oleh gelombang tsunami ketakutan murni. Ia menatap sekeliling dengan panik, mencari sesuatu, apa saja. Matanya kemudian tertumbuk pada sebuah mangkuk berisi sisa sambar di meja pelanggan lain yang telah melarikan diri. Dalam sekejap, sebuah ide yang bengkok dan jahat melintas di benaknya. Sebuah cara untuk membalas dendam, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan penghinaan total. Ia harus menghancurkan harga diri wanita itu. Ia harus mengotori wajah yang angkuh dan dingin itu dengan makanan kotor ini, mempermalukannya di level yang paling rendah. Menahan rasa sakit yang menyayat, Akash menggunakan tangannya yang sehat untuk meraih mangkuk sambar itu. Lalu, dengan teriakan penuh kebencian, ia melemparkan seluruh isi mangkuk yang masih hangat itu ke kepala Kapten Sinta. "Berani kau mempermalukanku? Makan ini, dasar kotor." Cairan sambar berwarna oranye kecoklatan dengan bau rempah yang tajam mengalir turun dari kepala, wajah, dan bahu Sinta. Rambutnya yang tadi terikat rapi, kini basah kuyup dan lengket menjijikkan. Kemeja linen putihnya ternoda oleh bercak-bercak kuning dan coklat yang mengerikan. Itu adalah puncak dari segala penghinaan. Melihat pemandangan itu, Akash mulai tertawa seperti orang gila. Tawa parau yang penuh kemenangan, bahkan teman-temannya yang sedang merintih di lantai ikut terkekeh sinis. "Hahaha, rasakan. Lihat dirimu seperti tikus got yang jatuh ke dalam panci sambar," ejek Vikram sambil memegangi perutnya. "Itu baru cocok untukmu, nona manis. Sekarang kau terlihat sama kotornya dengan kami." Ejekan dan tawa memenuhi kedai itu. Namun, tawa mereka akan segera berubah menjadi jeritan ngeri. Kapten Sinta berdiri tak bergerak. Ia memejamkan matanya sejenak, membiarkan sensasi lengket sambar mengalir di wajahnya, membiarkan bau busuk penghinaan dan suara-suara ejekan menusuk telinganya. Ia menerima semuanya dengan seluruh tubuhnya. Dan ketika ia membuka matanya lagi, mata itu bukan lagi mata seorang manusia. Itu adalah mata seekor macan kumbang yang telah dibangunkan dari tidurnya dengan cara yang paling brutal. Itu adalah tatapan yang syarat akan amarah beku, sebuah kemurkaan dingin yang membara bagi siapapun yang telah menginjak-injak martabatnya sebagai seorang prajurit. Berbeda dari tatapan kosong sebelumnya, kini ada api di sana. Api yang tidak panas, melainkan sedingin es yang mampu membekukan jiwa. Ia bahkan tidak berusaha menyeka noda sambar di wajahnya. Ia tiba tepat di depan Akash, wajahnya yang berlumuran sambar dan keringat hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Akash. "Sekarang kau akan membayar apa yang telah kau lakukan padaku," bisiknya. Suaranya sedingin angin malam di puncak gunung. Tangan Sinta bergerak seperti kilat, mencengkeram tengkuk Akash. Pada saat yang sama, lututnya menghantam perut Akash dengan kekuatan yang meremukan. Akash terbatuk hebat dan ambruk ke lantai.